Scene berpindah memperlihatkan Guiju dan Dahi yang sedang dalam perjalanan untuk berlibur. Mereka bercanda tentang masa lalu dan Dahi minta Guiju ke masa lalu. Namun saat kembali, Guiju mendapati mobil mereka sudah kecelakaan dan Dahi menghilang. Jadi 5 hari sebelum kecelakaan, Dahi diundang ke rumah Bubok dan terlihat ayah dan Bubok sudah baikan. Saat makan bersama, Guiju merasa bingung dengan keadaan keluarganya. Ibu dan ayahnya tiba-tiba baikan dan Dahi juga disambut dengan baik di keluarga mereka. Namun dia sangat senang dengan keadaan sekarang. Yang ternyata semua itu adalah kepalsuan karena mimpi Bubok tentang kematian Guiju yang hilang saat kembali ke SMA untuk menyelamatkan Dahi. Jadi Bubok minta agar Dahi membantunya untuk memberikan kebahagiaan di sisa hidup Guiju. Dahi menolaknya dan minta agar mereka memberitahu Guiju agar tak menolongnya. Namun Bubok bilang mimpinya tak pernah bisa diubah karena dia sudah pernah mencobanya dahulu namun tak ada perubahan. Jadi dia minta tolong agar Dahi membantunya walaupun itu sebuah penipuan untuk Guiju. Di sekolah, para pembuli disidang guru mereka. Di sana, Herim dibuat terpojok karena dia adalah orang terakhir yang ada di gedung itu. Herim juga terus berusaha mengelak, namun semua kecurigaan mengarah ke dia. Namun, dia hanya diberi peringatan karena Ina tak menuntut. Pulang sekolah, para pembuli tak menyangka sifat asli Herim yang seperti psikopat. Bahkan dia tetap bilang ke Ina bukan dia pelakunya. Namun Ina yang sekarang telah berani dan bilang ke Herim dia tahu segalanya dan tak mau melihat Herim lagi. Dan kemudian dia dipanggil Junwo. Di rumah, Guiju menyarankan agar mereka pindah rumah karena Donghee akan menikah dan lebih baik mereka pindah. Ayah ragu, namun datang Bubok dan bilang dia setuju. Bubok hanya ingin menuruti semua yang diinginkan Guiju sebelum dia mati. Namun ayah ingin jujur ke Guiju. Ibu pun memohon agar dia bersikap jadi ayah yang baik untuk Guiju sebelum dia mati. Donghee dia sangat sedih mengetahui mimpi kematian Guiju. Namun Bubok membuat Donghee tampak seperti orang egois. Seakan Donghee senang Guiju mati dan bisa memiliki gedung. Donghee pun marah karena ibunya sangat egois dengan mimpi masa depannya yang menghukum banyak orang. Mereka semua tahu tentang mimpi Bubok kecuali Ina. Dahi dia berusaha membuat kenangan yang indah di sisa hidup Guiju. 자, 찍겠습니다. Dia juga tinggal sementara di rumah Bubok. Guiju dia berusaha mengajak Dahi agar mau tidur di kamarnya, namun Dahi tak peka. Guiju mengajak Dahi menikah dan ingin kembali ke 13 tahun lalu untuk menolong Dahi. Namun Dahi berusaha menahannya agar dia tak mati dan meminta untuk bersabar. Sementara Donghee dia makan dengan Grace, namun dia masih murung dengan mimpi Bubok. Dia juga menghasut Grace perihal Dahi meninggalkan mereka, namun Grace tak masalah karena mereka tetap keluarga. Di sauna sepertinya Bubek sedang merencanakan sesuatu. Kembali ke Dahi, tiba-tiba Guiju kembali datang dan bilang kamarnya bocor dan langsung tidur, lalu mengajak Dahi tidur bersama. Dia sangat senang berada di samping Dahi dan akan kembali ke momen itu lagi. Kemudian Dahi mengajak dia untuk berlibur besok. Kembalilah ke momen saat mereka pergi berlibur. Di sana Dahi kedinginan dan melepas sabuknya untuk memakai jaket. Mereka juga membahas kenapa Dahi suka warna kuning. Jadi itu karena satu artis yang pernah ada di sebuah film yang dulu pernah ia tonton. Namun Guiju tahu film itu, namun Guiju bilang artis itu pakai warna biru. Jadinya Dahi minta Guiju kembali ke momen itu untuk membuktikan siapa yang benar. Namun saat Guiju pergi, ada mobil yang mengikuti Dahi dan tiba-tiba kecelakaan sudah terjadi yang membuat Guiju sangat syok. Polisi melakukan pencarian namun mereka bingung kenapa Guiju tak terluka dan tak ingat bagaimana kecelakaan terjadi.
Sepanjang hari semua tim penyelamat mencari, namun tak ada tanda-tanda keberadaan Dahi. Gwiju frustasi dan memaksa masuk untuk mencari Dahi, namun dia ditahan. Dan tak lama tim penyelamat menemukan jaket Dahi dan Gwiju sangat sedih melihatnya. Bahkan hingga besok tim penyelamat menghentikan pencarian dan Dahi tak ditemukan. Gwiju yang sedih dan marah mendatangi sauna dan menyalahkan Bubek karena yakin dia dalangnya. Namun Bubek yang tampak sedih balik menyalahkan Gwiju karena membiarkan Dahi tanpa sabuk pengaman dan menyetir saat jalan licin, dan bilang Gwijulah yang seharusnya bersalah. Meski dia manusia super, dia tidak berguna. Karena rasa bersalah yang besar, Gwiju kehilangan kekuatannya dan balik minum-minum lagi. Dia mengeluh ke ayahnya karena hidupnya selalu gagal di saat dia sudah mengira melakukan hal yang berbeda. Begitu juga dengan Ina yang masih terus menelpon Dahi berharap dia masih hidup. Donghee dia bingung kenapa kejadiannya sama dengan kejadian saat istri Gwiju meninggal. Namun dia juga bersyukur karena Gwiju kehilangan kekuatan dan tak bisa menyelamatkan Dahi. Bubok juga menasehati Gwiju untuk melupakan masa lalu karena kehidupan sudah berubah dan kekuatan mereka sudah hilang. Bahkan Bubok tak tahu Ina punya kekuatan dan minta agar Gwiju memulai lagi hidupnya dengan menjadi manusia normal. Beberapa waktu berlalu, Donghee berhasil kurus dan sedang persiapan pernikahan. Namun dia masih ragu dan minta diundur karena Gwiju masih berduka. Namun Jihan tak mau karena undangan sudah disebar. Sedangkan Gwiju masih terus datang setiap hari ke tempat Ronsok untuk mencari mobilnya. Penjaga kesal, namun untungnya datang Donghee yang menenangkan penjaga itu. Ina juga datang, dan Donghee mengingatkan agar Gwiju kembali karena tak bisa lagi mencari Dahi. Namun Ina bilang kalau bibinya masih bisa terbang dan bisa mencari mobil itu. Dengan kesal, Donghee mencobanya, namun dia tetap gagal dan pergi karena malu. Namun Ina berbeda, dia malah sama seperti Gwiju yang masih yakin bisa menemukan Dahi. Karena berkat Dahilah dia bisa dekat dengan ayahnya dan berani menatap mata orang. Dia meyakinkan Gwiju untuk mencoba kembali ke masa lalu. Gwiju mencoba dan benar dia berhasil. Gwiju senang dan melihat Dahi. Dia berusaha memanggil Dahi, namun Dahi tampak seperti menghindarinya. Ina pun minta agar ayahnya pergi ke momen lain, dan datanglah dia ke momen saat di kamar. Dahi tampak sedang bersedih, dan tanpa basa-basi Gwiju minta agar Dahi tak pergi berlibur dan jangan naik mobil karena mereka akan kecelakaan. Setelahnya mereka mengecek berita apakah takdir berubah, namun tak ada yang berubah dan membuat mereka bingung. Karena keanehan itu, Ina ke sauna dan ada paman. Terlihat paman seperti menghindari mata Ina dan berusaha menjauhinya. Begitu juga saat Bubek menyinggung rencana mereka di pinggir sungai, namun dia bingung kenapa paman pergi ke pantai. Paman bilang dia sedang menenangkan pikiran. Namun Bubek tak yakin dan mengajak paman untuk pergi ke pantai tempat paman singgah. Namun sebelum pergi, Ina datang dan paman membuka kacamatanya untuk menyampaikan sesuatu. Ina dia tampak syok dan kaget dan bergegas menyuruh ayahnya menemui Dahi karena dia masih hidup. Jadi kembali saat pertemuan Dahi dan Bubok. Dahi memilih dibanding memberikan kebahagiaan sebelum Gwiju mati, dia memilih akan membuat Gwiju menderita dan kehilangan kekuatan. Kemudian Dahi meminta bantuan paman untuk membantunya menjalankan rencananya, menipu Gwiju sebagai penipuan terakhirnya agar Gwiju kehilangan kekuatannya. Jadi mobil yang mengikuti Dahi adalah paman. Dan kecelakaan itu adalah rekayasa Dahi dan juga paman.
오랜만에 한 거라. Saat ini, Dahi berada di pantai untuk menyembunyikan diri dari Guiju dan juga Ina. Sementara Bubek dan Paman sedang dalam perjalanan. Namun Guiju dia sampai lebih dahulu di pantai dan langsung mencari Dahi yang sedang menyendiri. Melihat Guiju, Dahi berusaha kabur. Di rumah, Ina memberitahu kalau Dahi masih hidup dan Guiju sedang menemuinya. Semua orang kaget. Namun respon Bubok lebih ke rasa kecewa dan marah, ditambah dia tahu kekuatan Guiju kembali ke Guiju. Dahi mengusirnya dan membuat Guiju bingung dengan apa yang dilakukan Dahi padanya. Dahi pun bilang alasannya karena Guiju akan mati. Begitu juga Ina, dengan kekuatannya, dia kaget saat tahu ayahnya akan mati. Dahi dia mengusir Guiju agar menjauhinya. Namun Guiju merasa kalau Dahi sangat kejam karena walaupun dia hidup, dia tetap akan merasa mati karena dia tak bersama Dahi, orang yang sangat dia cintai. Namun Dahi juga sama, dia tak mau hidup jika harus melihat Guiju mati. Dia tak masalah kalau mereka tak bersama, asal dia tetap bisa melihat Guiju hidup. Mengetahui itu, Guiju jadi sangat senang dan mencium Dahi. Oke guys, begitulah episode 10. Tunggu episode terakhir 11 dan 12 minggu depan. Jangan lupa like and subscribe. Sekian, terima kasih.